Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Triana, NIM 200111063 dari Prodi Manajemen, kelas Manajemen Karyawan 1 atau A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang akidah untuk memenuhi tugas agama. Akidah dalam istilah Islam yang berarti iman. Semua sistem kepercayaan atau keyakinan bisa dianggap sebagai salah satu akidah. Fondasi akidah Islam didasarkan pada hadis Jibril yang memuat definisi Islam, rukun Islam, ihsan, dan peristiwa akhir. Beberapa hal yang termasuk dalam ruang lingkup. Yang pertama ada ilahiyat, merupakan pembahasan hal yang berkenaan dengan masalah ketuhanan, khususnya membahas mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada nubuat, merupakan pembahasan hal yang berkenaan dengan para utusan Allah seperti Nabi dan Rasul. Yang ketiga ada ruhaniyat, merupakan pembahasan hal yang berkenaan dengan makhluk gaib, misalnya malaikat, iblis, dan jin. Yang keempat ada sam'iyat, merupakan pembahasan hal yang berkenaan dengan alam gaib, misalnya surga, neraka, dan alam kubur. Sekarang kita akan membahas tentang tujuan akidah. Yang pertama ada meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang paham akidah akan bisa dengan mudah mengikhlaskan ibadahnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada menenangkan jiwa. Seseorang akan selalu ikhlas dengan apa yang terjadi, entah baik atau buruk bagi dirinya, karena mereka percaya bahwa semuanya telah Allah Subhanahu wa Ta'ala rencanakan. Ketiga ada meningkatkan amalan baik. Orang yang paham akidah akan selalu melakukan amalan baik dan menjauhi perbuatan buruk. Dan yang terakhir ada menegakkan agamanya, selalu berusaha untuk memperkuat tiang penyangga agamanya, termasuk berjihad. Nah, untuk selanjutnya kita ke pembahasan tentang keistimewaan akidah. Yang pertama ada sumber pengambilan murni. Akidah Islam memiliki landasan yang jelas dan murni, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, serta ijma salatus salih. Dan yang kedua ada akidah tentang perkara gaib. Semua hal gaib adalah sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh indera manusia. Yang ketiga ada jelas, mudah, dan terang. Akidah Islam memuat segala hal dengan jelas tanpa ada penyimpangan apapun di dalamnya. Dan yang keempat ada bebas dari paradoks, kekaburan, dan kerancuan. Akidah Islam tidak mudah untuk dimasuki kebatilan dan dari berbagai arah. Sekarang kita lanjut ke pembahasan kaidah akidah. Yang pertama ada iman adalah fitrah setiap manusia. Yang kedua adalah kepuasan material di dunia sangat terbatas. Yang ketiga, akal hanya bisa menjangkau hal-hal yang terikat dalam ruang dan waktu. Dan yang terakhir atau kelima adalah keyakinan pada hari akhir adalah konsekuensi logis
dari keyakinan tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang penyimpangan akidah atau sebab-sebab dari penyimpangan akidah. Yang pertama ada kebodohan terhadap akidah. Karena tidak mau mempelajari dan mengajarkannya, atau karena kurangnya perhatian terhadapnya, sehingga tumbuh generasi yang tidak mengenal akidah dan juga tidak mengetahui lawan atau kebalikannya. Yang kedua ada ta'asyub atau fanatik kepada sesuatu yang diwarisi dari bapak atau nenek moyangnya, sekalipun itu batil dan mencampakkan apa yang menyalahinya. Yang ketiga ada taklid buta, dengan mengambil data manusia dalam masalah akidah tanpa mengetahui dalilnya dan tanpa menyelidiki seberapa jauh kebenarannya. Selanjutnya kita akan lanjut ke dalam contoh perilakunya. Yang pertama ada contoh perilaku akidah dalam individu. Implementasi akidah dalam individu berupa perwujudan 6 rukun iman dalam kehidupan manusia. Contohnya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangannya. Yang kedua ada contoh akidah dalam keluarga. Akidah dalam berkeluarga mengajarkan kita untuk saling menghormati dan saling menyayangi dengan ajaran ilmu Islam. Contohnya, sholat berjamaah yang dipimpin oleh ayah dan berdoa sebelum melakukan sesuatu. Yang contoh perilaku ketiga adalah akidah dalam bermasyarakat. Akidah dalam bermasyarakat sangat penting karena dapat menjaga hubungan dengan manusia lain atau sosial dengan saling menghargai satu sama lain, sehingga dapat terciptanya masyarakat atau lingkungan yang sejahtera. Yang keempat ada akidah dalam bernegara. Tak perlu menjual tenaga rakyat ke negara lain karena rakyatnya sudah memiliki SDM yang tinggi berkat penerapan akidah yang benar. Apabila hal tersebut terlaksana dengan baik, maka negara tersebut akan memperoleh kehidupan yang baik pula dan semua warganya akan hidup layak dan sejahtera. Yang terakhir ada contoh perilaku akidah dalam pemerintahan. Segala keputusan yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis adalah benar dan diridhoi Allah. Dengan begitu, nantinya akan dihasilkan suatu kehidupan berbangsa dan bernegara yang insya Allah akan diridhoi juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan membahas tentang kesalahan dalam berakidah. Yang pertama, kesalahan memahami kalimat La ilaha illallah. Dalam melafazkan tauhid ini harus ada konsekuensi yang harus dipenuhi, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disertai ketaatan dan ketundukan untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Yang kedua ada memperolok perkara-perkara agama
Jika olok-olokan itu ditujukan kepada syariat, maka sungguh dia telah kafir dan keluar dari ajaran agama Islam. Yang ketiga, ada mengeluh dan mencela waktu. Kesalahan ini lebih banyak dilakukan oleh para penyair, seniman, dan sastrawan melalui karya-karya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.